Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Beaten to Death yang dirilis tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang disiksa oleh pria lain. Bisa dibilang bahwa film ini bukan merupakan sebuah film, melainkan adegan penyiksaan yang dilimpahkan kepada seseorang. Bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang sedang nongkrong di sebuah kafe bersama dengan kedua temannya. Di sana juga terdapat seorang wanita bernama Russell yang sedang menyanyi di kafe tersebut. Jack yang melihat wanita itu terlihat tertarik kepadanya dan berniat untuk mendekatinya. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah dan terlihat sedang tidur bersama. Di pagi harinya, Jack bangun terlebih dahulu untuk memanggang beberapa roti di rumah. Ketika Russell menghampirinya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur. Hal itu disebabkan karena suatu masalah yang sedang mereka alami. Singkat cerita, mereka berdua lalu pergi menggunakan mobil untuk menuju suatu tempat yang amat sunyi. Di sana terdapat sebuah rumah yang dipenuhi oleh bangkai mobil di sana. Tak lama kemudian terdapat seorang pria yang menghampiri mereka bernama Ricky. Ia menyangka bahwa Russell dan Jack membutuhkan sesuatu mengenai alat mobil. Namun Jack mengatakan bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lain. Teman Jack yang bernama Woody mengatakan bahwa untuk mendapatkan benda itu, ia harus menemui seseorang yang tinggal di daerah tersebut. Mengetahui hal itu, Ricky meminta kedua ponsel mereka dan segera menaiki sebuah mobil. Sebelum melakukan perjalanan, mereka diharuskan menutup wajah terlebih dahulu agar membuat kedua pasangan itu tidak mengetahui arah tujuan mereka. Setelah sampai di sebuah rumah, mereka lalu masuk ke rumah itu dan naik ke lantai 2. Ternyata mereka sedang mencari obat terlarang dan berniat untuk membelinya dengan pria itu. Tapi harga yang ditawarkan oleh Ricky tidak sesuai dengan perkiraan oleh Jack, sehingga Jack menawarkannya dengan sangat murah sesuai budget yang dimiliki oleh Jack. Namun hal itu justru membuat pria itu sangat marah karena telah membuang waktunya sia-sia. Ia lalu meminta Jack untuk menyerahkan semua barang-barangnya pada saat itu dan berniat untuk membunuhnya. Sedangkan Russell yang mencoba untuk membantu Jack didorong oleh Ricky sehingga membuatnya tewas karena kepalanya terkena besi. Ia lalu menghajar Jack habis-habisan sehingga membuat wajahnya babak belur. Di saat itu Ricky mengatakan bahwa Jack seperti orang yang ingin menguasai segalanya dan menceritakan sesuatu tentang pengalamannya. Namun tak lama kemudian Ricky berniat untuk membunuh Jack pada saat itu dengan cara mencekiknya. Tetapi Jack berhasil memecahkan sebuah botol dan menusuk botol itu ke leher Ricky sehingga membuatnya tewas. Jack lalu menghampiri Russell dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun ternyata Russell sudah tewas dan Jack memutuskan untuk mencari bantuan. Ia lalu masuk ke dalam mobil Ricky, tetapi karena tidak mendapatkan kunci, membuat Jack harus berjalan untuk mencari bantuan. Singkat cerita, Jack sampai di sebuah rumah yang terdapat seorang pria di sana. Pria itu langsung menyadari kedatangan Jack setelah mendengarkan anjingnya tidak berhenti menggonggong. Awalnya ia tidak mau membantu Jack karena menganggap bahwa Jack seperti biasa yang sedang membutuhkan pertolongan karena mobilnya sedang mogok. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Jack, ia lalu menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Di rumah itu terdapat seorang wanita yang sedang menggunakan alat pernapasan. Ternyata ia adalah ibu pria itu yang sedang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena Jack mengatakan bahwa ia sedang dikejar pria psikopat, membuat pria itu membawa senjata untuk berjaga-jaga. Mereka lalu pergi menggunakan mobil
dan akan menuju tempat sebelumnya yang terdapat mayat istrinya di sana. Setelah sampai, pria itu lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Namun karena tidak mendapatkan kabar dari pria itu, Jack memutuskan untuk masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata pria itu sedang menangis karena pria yang menyerang Jack ternyata adalah adiknya. Jack yang mendengarkan hal itu langsung berlari menjauh keluar rumah. Namun pada akhirnya Jack berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke rumah itu. Jack lalu didudukkan pada sebuah kursi dan mengikat tangannya. Di saat itu, pria itu mengatakan kalau adiknya itu sebenarnya adalah orang baik, yang sayang dengan keluarga dan juga ibunya. Ia hanya sedang marah saat itu, makanya bertindak di luar batas. Untuk membalas kematian sang adik, pria itu lalu membawa Russell di hadapan Jack. Ia lalu memutuskan untuk membutakan mata Jack agar kematian Russell merupakan suatu hal yang terakhir ia lihat. Pria itu lalu menusuk kedua matanya dan memaku kedua tangannya di dinding. Tak lama kemudian Jack akhirnya terlepas. Dengan keadaan yang tidak dapat melihat, ia mencoba untuk meraba di sekitarannya dan mendapatkan senjata milik pria itu yang ada di sana. Jack lalu memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunakan senjata tersebut. Tetapi ia mengurung niatnya dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah itu dengan membawa senjata. Pria itu yang melihat Jack melarikan diri tidak mengejarnya langsung. Ia membiarkan Jack terlebih dahulu, baru kemudian ia mengejarnya. Jack yang tidak dapat melihat menabrak dan melewati apapun yang ada di hadapannya, hingga sampailah di dalam sebuah hutan. Di sana ia mendengarkan beberapa suara dari hewan dan sesuatu di dalam semak. Jack lalu menembak ke segala arah ketika mendengar sesuatu. Namun ketika peluru senjata itu telah habis, pria itu lalu datang dan membawa kembali Jack ke dalam rumah tersebut. Ia mengikat Jack dan menariknya seperti membawa hewan. Setelah sampai, ternyata pria itu sedang menggali kuburan untuk adiknya. Kemudian ia menyuruh Jack untuk menggali kuburannya sendiri. Setelah dirasa cukup, Jack lalu beristirahat dan menanyakan siapa nama pria itu. Ternyata ia bernama Nate yang merupakan kakak dari Ricky. Di saat itu Jack meminta Nate untuk memaafkannya saja dan meninggalkannya di tepi jalan. Tetapi ketika menjelaskan itu semua, Nate melemparkan mayat Russell ke dalam lubang dan langsung menguburkan mereka berdua, dengan keadaan Jack yang masih hidup serta memeluk kekasihnya. Singkat cerita dan tanpa diduga, ternyata Jack berhasil keluar dari dalam tanah. Ia lalu terus berjalan dengan keadaan yang tidak dapat melihat. Ketika mendengarkan suara anjing, Jack langsung bersembunyi. Ia mengetahui kalau suara anjing itu menandakan telah sampai di rumah Nate, yang sebelumnya pernah ia tuju. Di sana Jack bersembunyi dan Nate tidak mengetahui kehadiran dari Jack. Ia lalu masuk ke dalam rumah dan mencari sebuah benda yang dapat digunakan untuk membunuh Nate. Sang ibu yang mengetahui hal itu tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan hanya dapat melihat saja. Karena sebelumnya Jack sudah pernah ke rumah itu, ia masih mengingat dapur di rumah tersebut. Hingga Jack menemukan sebuah pisau dan menggunakan pisau tersebut untuk membunuh Nate. Ternyata Nate di saat itu sedang mandi. Jack yang tidak dapat melihat memanfaatkan suara air untuk mengetahui keberadaan Nate. Ia lalu mendekat dan langsung menusuk Nate dengan cara membabi buta dan membuat Nate tewas seketika. Setelah keluar dari kamar mandi, Jack tidak membunuh sang ibu
karena ia mengetahui kalau ibu itu sedang sakit dan tidak bersalah. Ia lalu menutupi kedua matanya dan keluar dari rumah. Di sana ia sempat berterima kasih dengan anjing itu karena berkat anjing tersebut, Jake mengetahui keberadaan rumah Ned. Dengan sebuah tongkat, Jake mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan. Namun di dalam perjalanan, anjing sebelumnya datang menghampiri Jake serta mengikutinya. Di saat itu, Jake bercerita tentang masa kecilnya yang sangat menyenangkan bersama dengan teman-temannya. Tetapi tak lama kemudian, anjing itu tiba-tiba saja menghilang ketika Jake sudah sampai di sebuah pagar berduri. Namun Jake tidak menyerah begitu saja. Ia melanjutkan perjalanan hingga merasa kelelahan karena terus berlari. Ketika sedang beristirahat, Jake sempat putus asa karena tidak berhasil menemukan siapapun, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Namun Jake lagi-lagi mengurung niatnya dan mulai melanjutkan perjalanan dengan keadaan yang tidak dapat melihat. Jake terus berjalan hingga ia menemukan pagar kawat berduri lainnya. Setelah melewati pagar tersebut, Jake menemukan sebuah gerbang yang merupakan sebuah jalan di daerah itu. Ia lalu berjalan mengikuti jalan tersebut dan mendengarkan sebuah mobil yang datang di hadapannya. Setelah berhenti, seekor anjing yang sebelumnya langsung menghampiri Jake. Ia sangat senang kalau anjing itu ternyata mencari bantuan untuk dirinya. Namun orang yang keluar dari mobil itu sungguh di luar dugaan. Ternyata orang yang membawa mobil putih itu adalah ayah dari Ned dan juga Ricky, yang sedang membawa mayat kedua anaknya di belakang mobil. Tetapi Jake tidak mengetahui hal tersebut dan menganggap bahwa orang itu akan menyelamatkannya. Di dalam perjalanan, Jake sempat membayangkan kalau ia berhasil diselamatkan dan sedang dirawat di rumah sakit, dihampiri oleh kedua orang tuanya dan juga Russell. Namun kenyataannya, Jake dibawa kembali ke rumah sebelumnya. Ia lalu turun dari mobil dan masih membayangkan kalau sedang sampai di depan rumah orang tuanya. Tetapi Jake tidak mengetahui kalau di hadapannya merupakan seseorang dengan penuh amarah yang langsung membunuhnya. Jake pun tewas dengan kondisi usus yang telah keluar dari perut dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita psikopat selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.